Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah allazi anzalal kitaba ala sayyidina Muhammadin abdihi wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam tasliman wa ba'du. Hadrata muhtaramin summa ila hadratil kiram min jami'i sayhina ayuhal mukarramun sahibal fudola allazi yaqduruna fi hazal masjid jami al ihsan zadaqallahu nuran wa isanan. Allahumma rzuqna fahman nabiyina wa hifdal mursalina wa ilhamal malaikati muqarrabina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ayol ikhwan, sada acana masuk ke tema pangaosan dinten aina, saya bacakan dulu satu hadis yang diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah SAW, man bana masjidan lillahi kamafhasi qototin au asgoro, sasa anu membangun masjid karena Allah, ya, sama seperti apa? Seperti lubang burung bertelur, gitu, ya, saking kuletikna. Au asgoro, atau lebih kecil dari itu, ya. Banallahu lahu baitan fil jannah, maka ku Allah dibangunkan bangunan di surga. Jadi logikanya kieu, kita nyumbang satu bata aja untuk pembangunan sebuah masjid, itu akan dibangunkan bangunan ku Allah, ya. Leresan Masjid Jami Al Ihsan nuju aya proyek membangun masjid, ya. Jadi tapi tekanannya begini jemaah, lillahi ta'ala, ya. Jadi harus benar-benar ikhlas karena Allah. Nah, enak ya jemaah, kita masuk ke kajian malam ini. Imam Syafi'i berkata gini, man lam yazuk zulat ta'alumi sa'atan, ya. Bagi siapa orang yang tidak merasa hina, ya, zulat ta'alamu sa'atan, tidak merasa hina ketika belajarnya itu hanya sesaat, katakanlah hanya sejam misalnya. Jadi aya jami-jami anu belajar teh yang cepat-cepat we, yang buru-buru gitu, ya. Tajaro azulal jahli tula hayatihi. Sorry, Imam Syafi'i itu dia akan terhina karena kebodohannya sepanjang hidupnya. Nah, jadi lamun keur di majelis taklim jamaah ulah merasa cangkel. Hah? Ulah ngerasa cangkel. Ya, karena dia nanti akan hina hidupnya karena kebodohan sepanjang hidup, ya. Kalau dihitung capek mah lebih capek saya ikut ngomong segala. Jadi kia jemaah logikanya gini ya, semiskin-miskinnya orang yang berilmu, hapunten, semiskin-miskinnya orang yang berilmu, hidupnya tidak akan terhina. Ya logika. Ayo ulama, saya pernah nemuin ulama miskin, masya Allah, karena memang tidak ada hasrat dunia hidupnya, tapi dihormati ku batur, tidak terhina, ya. Sabenghar-bengharna jalmi bodoh, maka dia terhina. Jadi sorry Imam Syafi'i itu ulah cangkel lah, ya. Gitu. Bare cangkel moal ayeuna. Lamun moal cangkel orang nepi ka jam 10.
Gitu jemaah. Jadi gini jemaah, tema kita ini malam ini melanjutkan mengenai kajian doa. Nah, untuk malam ini kita memahami akidah ijabah doa. Doa itu ada kandungan akidahnya untuk diijabah ku Allah. Ya. Tujuannya naon? Tujuannya kajian kita malam ini itu untuk memahami kesukaan Allah. Ini penting, memahami kesukaan Allah sehingga Allah mau mengijabah doa hambanya. Ya, supaya orang doa saeutik ijabahnya banyak. Gitu. Ya. Karena di minggu lalu gini jamaah kita udah mengupas bagaimana cara kita bermohon kepada Allah, ya bagaimana harusnya kita berdoa kepada Allah. Minggu lalu kita udah kupas. Nah, sekarang kita cari tahu dulu kesukaannya Allah kalau diminta, ya. Nah, minggu lalu jamaah sudah dijelaskan bahwa syarat ijabah doanya Kanjeng Nabi Musa dengan Kanjeng Nabi Harun. Nah, ya doanya Nabi ya. Syarat ijabah dua Nabi, Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Harun alaihissalam, Allah menceritakan qad ujiba da'watukuma, ya. Jadi sungguh firman Allah sudah diijabah doa kalian. Ya, hitopnya ini ke kanjeng Nabi Musa dengan kanjeng Nabi Harun. Fastaqima. Ayat selanjutnya Allah menegaskan fastaqima istaqoma yastaqimu tasrifna, ya. Maka tetaplah kalian berlaku tegak lurus. Jadi saat orang berdoa ulah buru-buru maksiat. Ulah cangkel, aduh aing geus doa ieu teu maksiat-maksiat ulah. Sesudah berdoa kita bertahan sampai ke diijabah ulah maksiat bisa tuh. Hah? Ajib. Nah, iya firman Allah, bukan sahur Haji Aksa. Firman Allah, ya. Jadi ingat, habis kita berdoa, tahan ulah maksiat. Gitu, ya. Wala tattabi'ani, dan jangan mengikuti sabila jalannya, ya. Jangan mengikuti jalannya allazina la ya'lamun, ya. Yang la ya'lamun, jangan mengikuti jalannya orang-orang yang tidak berilmu. Nah, jadi syaratnya untuk Nabi Musa dan Nabi Harun diijabahku Allah dua tadi. Pertama, jangan atau fastaqima, harus terus bertahan di jalan yang lurus. Yang kedua, jangan mengikuti jalannya orang-orang yang tidak berilmu. Nah, jemaah. Ya. Maka di dalam sebuah riwayat Imam Ibnu Juraiji itu mengatakan maka Fir'auna ba'da hazihid dakwah arba'ina sa'ah. Ya. Arba'ina sanah, sanah tahun. Jadi Fir'aun itu jemaah setelah Nabi Musa dan Nabi Harun berdoa kepada Allah supaya bisa mengalahkan Fir'aun, diijabahna doa eta ku Allah nya nepi ka Fir'aun dihurupkeun di laut ku Allah teh ditenggelamkan di laut eta arba'ina sanah 40 tahun diijabahna. Ai urang hoyong seberalami. Hah? Orang diijabah yang seberalami doa. Hah? Nabi lain. Itu Pak Haji yang dimaksud dengan tidak boleh mengikuti jalan kepada orang yang tidak berilmu dalam arti apa itu? Ya ditanya deh orang. Iya ditanya dulu ya. Iya, iya.
Jadi jamaah terutama di masa sekarang ini ya, masa sekarang ini nih. Masa sekarang itu kan masa medsos ya. Masa medsos ya. Jadi segala ketinggali ku orang. Tinggal orang pakai ilmu atau ente ningalina gitu unggul. Kalau pakai ilmu kita bisa menilai, kalau tidak pakai ilmu kita terpengaruh. Itu masalah medsos ayeuna. Ya. Nah, sekarang gini, matak sebenarnya aiku ilmu mah orang jadi mau ketipu dengan pakaian, mau ketipu dengan gelar manusia, mau. Ayo gelarna kiai, gelarna duriah rasul, gelarna naon-naon ustadz segala ulama. Kalau kita melihatnya pakai ilmu, maka orang mual ka sasam. Itu. Ya. Jadi perhatikan dulu pemahaman ilmu nah si jalmi eta teh. Kemudian ketika ilmunya baik, ilmunya benar, perhatikan juga pengamalannya. Diamalkan atau ente? Ya, ilmu nah gitu jemaah. Supaya orang moal ka bawah sesat gitu. Ya. Misalnya kio ada satu pengajian ini di medsos ya. Di medsos ada pengajian yang menceritakan khurafat. Ada orang yang katanya kakeknya bisa apa namanya teh? Mi'raj 70 kali. Kan melewati Rasulullah ya. Ya, melewati hak Rasulullah. Kira-kira menurut jamaah kumaha jami model kieu? Eh? Saya nggak mau memberi penilaian, tergantung jamaah, ya kan? Yang kedua, katanya kalau ada orang nanti di akhirat di alam kubur ditanya ke malaikat, man robuka, man nabiuka, jawabnya Habibi Abdullah Ba'alawi. Padahal aturannya kumaha? Man robuka jawabnya kumaha kurang? Hah? Jawabnya kumaha kurang? Namun ayat pertanyaan man robuka. Ya, gitu. Siapa Tuhan kamu? Allah. Gitu. Tapi lamun ku ahli nahuman teu kitu. Man robuka man teh manaon cenah. Cicing deui malaikat. Itu ya jemaah gitu. Nah, kalau ada orang-orang yang bercerita dalam pengajiannya seperti ini menurut jemaah kumaha? Telaah make ilmu gitunya. Ada juga orang yang ngajinya itu campur musik joget-joget di medsos aya tuh. Aya ya gitu. Terus ada lagi yang ngajinya itu tafsirnya pakai logika, tidak pakai ilmu tafsir, tidak pakai ilmu nahu. Terus gitu logikanya menang nyontek di lain logika manehanana. Kira-kira kumaha anu seperti itu menurut jamaah. Ini karena saya ditanya, lamun teu ditanya mau dikupas ke urang. Eh? Nah, kalau ada pengajian yang seperti ini, jamaah, kemudian di dalam pengajian itu, di dalam majelis itu berdoalah. Kira-kira doa eta diijabah moal ku Allah. Hah? Ya moal. Capek-capek orang datang ke pengawasan seperti itu. Doa moal diijabah, ongkos keluar, tenaga keluar, rek naon. Ya, itu jamaah. Udah jangan terlalu dalam nanti nyinggung orang lain. Ya, gitu aja. Maka hati-hati jangan salah pilih guru, jangan salah pilih panutan. Tinggali ilmu serang amalna eta intinya. Ya, saya nggak mau nyinggung-nyinggung masalah orang yang mau ngaku juriah nggak peduli lah, nggak penting. Hak manehanana rek ngaku duriah Rasul, rek ngaku duriah Jibril, tenan naon. Asal ulah ngarugikeun akidah urang. Asal ulah ngarugikeun syariat urang. Ya, tasawuf urang eta we nu penting, ya.
Nah, kemudian jamaah sekalian, kalau kita melihat ada yang janggal ya, dalam sebuah ilmu, dalam sebuah pengajian, Allah berfirman kumaha fas'alu ahla zikri, maka bertanyalah kepada orang yang berilmu, orang yang mengingat Allah, yang ilmunya dipakai untuk mengingat Allah, ilmunya bukan dipakai untuk fulus. Kan ada istilah di Jakarta lain video. Jakarta ya istilah non. Mafi fulus ente mampus. Ya, itu jamaah. In kuntum la ta'lamun. Kalau kamu tidak punya ilmu, tidak mengetahui, tanya kepada orang yang berilmu, yang ingat kepada Allah, ya. Nah, sekarang naon patokan anak? Ulama kita dulu mengatakan, Ola Abdullahi bin Mubarak, ya. Jadi berkata ulama Abdullah bin Mubarak, alisnadu minad dini. Ya. Abdullah bin Mubarak mengatakan sanad adalah bagian dari agama. Jadi lamun orang ningali ilmu agama seseorang, perhatikan sanadna. Karena sanad bagian daripada ilmu. Itu bahkan bagian daripada alisnadu minad dini, bagian daripada agama. Walau isnadu laqala man syaa masyaa, ya. Dan jamaah, kata Imam Mubarak, kalau tidak ada sanad maka siapapun akan bisa bicara apapun mengenai agama. Bahaya ente. Coba. Ya, kalau ada orang mau bicara agama, kumaha kahoyong manehanana, kumaha nafsu manehanana, bahaya moal. Bahaya. Mata agama selain agama Islam, sebelum agama Islam rusak karena naon? Karena tidak pakai sanad. Itu jamaah. Ya. Mata kan berubah tak? Isi kitabnya berubah. Mulai agama Yahudi, Nasrani, berubah isi kitab. Karena tidak pakai patokan sana. Maka di Islam ada dua sayap ilmu, ilmu agama, matan sareng sanad. Matan eta isina, yang kedua sanad. Maka ilmu itu bisa hidup dan berfungsi. Jemaah ya. Jadi kita kalau ngaji gitu, perhatikan sanadnya, perhatikan matannya. Mata kalau ilmunya nggak nyambung, bingung. Gitu. Ya. Kemudian waqala Nabi SAW, ya, Muhammad bin Sirin qala inna hazal ilma dinun, sesungguhnya ilmu ini adalah ilmu agama. Anu dimaksud ilmu ini akidah, syariah, akhlak, fondasi Islam, ilmunya adalah tauhid, fikih, tasawuf. Jadi tauhid, fikih, tasawuf itu agama. Ketika kita kurang dalam memahami tauhid, dalam memahami fikih, dalam memahami tasawuf, maka agama kita juga kurang. Itu jemaah, ya. Jadi itu penting dalam memahami ilmu agama. Fanduru amatahuzuna dinakum. Maka lihatlah dari siapa kalian mengambil agama kalian, kata Allah. Jadi lihat lamun rek ngaos teh pilih-pilih ustadna, pilih-pilih guru. Nah, ulah salah milih guru. Lamun salah mata agama ente ge salah. Ya. Terus gini jamaah sekalian, ya. Kalau ada orang, satu ciri ini. Kalau ada orang ngaji mengupas sebuah dasar pengajiannya adalah mengupas ayat-ayat Al-Qur'an dalam bentuk tafsir, ya. Setelah membaca ayat Quran, kemudian dia menyampaikan tafsirnya. Nah, dalam kaidah ilmu tafsir, salah satunya itu ada tafsir bil royi. Ya, ini metode penafsiran Al-Quran. Gitu. Ya, jadi jangan menggunakan logika. Harus ada pakai metode.
Gitu, ya. Nah, sekarang kalau pakai logika atau penalaran pribadi menafsirkan ayat Al-Qur'an boleh nggak? Hah? Boleh. Secara ilmu, kalau dengan ilmu boleh. Ya, gitu. Kalau dengan ilmu boleh ilmuna naon ilmuna tafsir bil royi. Royi ya. Ro ain ya gitu. Royi gitu ya. Tafsir bil royi ini ada dua. Pertama tafsir mahmudah. Tafsir yang tidak menyimpang dari keterangan Al-Quran dan hadis maupun ijma. Jadi boleh kita menafsirkan ayat Al-Quran selama logika kita tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Dan ulama sanad tadi berdasarkan guru misalnya boleh itu ya mahmudah namanya biroi mahmudah. Nah yang kedua yang nggak boleh tafsir bil roi majmumah. Nah kalau yang ini nggak boleh karena tanpa referensi kumaha kohoyong sorangan kumaha kohoyong nafsu tak temenang gitu ya tidak bisa dipertanggungjawabkan secara Quran secara hadis tidak boleh itu jemaah ya mata perusak agama kalau ada orang yang menafsirkan Al-Quran birai majmumah ya itu jemaah maka melakukan tafsir minimal syaratnya orang itu harus memahami bahasa Arab kaidah lugoh kaidah balagoh kaidah mantek dan sebagainya gitu ya kalau nggak bisa itu jangan dipakai jangan didengerin ya nah kemudian jemaah yang kedua terkait dengan kajian doa kita ini dari mana kita mencari tahu kesukaan Allah pertama dari Allah itu sendiri itu yaitu dari ayat-ayat Al-Qur'an yang kedua dari Rasulullah kunaon dari Rasulullah karena orang yang mencintai dan dicintai biasanya tidak ada rahasia Rasulullah adalah makhluk yang dicintai ku Allah dan Rasulullah mencintai Allah maka tidak ada rahasia antara Allah dengan Rasul kita ada rahasia nggak dengan Allah ada orang sok nyumput-nyumput bari rek ngelakukan maksiat oge. Sok aya bingung nantinya. Padahal kita teh udah tahu bahwa kita nggak mungkin bisa bohong ti Allah, bisa nyumput ti Allah. Tapi sok aya we teteh. Hah? Aya we dorongan rek nyumput gitu aneh. Gitu jemaah ya. Yang ketiga sumber sumber yang harus dipahami dari keinginan Allah adalah kita harus memahami kalamullah. Karena Al-Quran adalah kalamullah. Al-Quran itu bukan makhluk. Jemaah. Ya. Nah kemudian jemaah sekalian. Berdoa karena fokus kita nih. Kajian kita hari ini. Fokus masalah doa. Jadi berdoa jemaah adalah ibadah yang dianjurkan ke Allah. Gitu. Allah Ta'ala dalam Al-Ghafir ayat 60. Wa qala rabbukumu Allah Ta'ala berfirman, Ud'uni astajib lakum. Ya. Mohonlah kepada aku, tentu aku kabulkan permohonan kalian. Ya. Astajib teh hartosna kumaha. Jadi dalam terjemahan Quran dalam tafsir artinya kabulkan. Aku kabulkan permohonan. Ya. Diijabah. Nah, kalau kita lihat dari bentuk lughahnya, astajib ini bentuk fiil apa? Fiil mudhari. Itu akan dan kata kerja yang menunjukkan akan dan yang terjadi. Ada makna syarat.
Jadi Allah astajib, Allah akan mengijabah doa kita, ada syaratnya. Gitu. Ya, itu jemaah. Ini kita secara lugah nih. Maka kalau kita ngaji itu kalau bicara lugah enak. Tahu yang sesungguhnya makna dari Al-Qur'an itu apa, ya. Itu pertama jemaah, ada syaratnya. Yang kedua jemaah sekalian, ijabatu doa, pengkabulan doa itu dalam kajian tauhid ahli sunnah wal jamaah itu masuk dalam kategori perbuatan Allah yang sifatnya jaiz. Jaiz itu boleh iya, boleh tidak. Allah boleh mengijabah, Allah boleh tidak mengijabah. Tuh, gimana? Ya. Nah, maka Allah gunakan kata istajib. Gitu. Jadi artinya ada syaratnya. Wa qala Allah Ta'ala wa iza sa'alaka ibadi ani fa ini qaribun. Kemudian Allah berfirman kepada Rasulullah SAW, wahai Muhammad, kalau hamba-hamba aku bertanya tentang aku, katakan aku itu dekat. Allah itu dekat dengan kita, jemaah. Ya. Allah sampaikan dalam Al-Baqarah 186 ini bahwa aku ini dekat, ujibu da'wat tadda'i iza da'ani. Ya. Jadi karena saking dekatnya Allah dengan kita, Allah akan mengkabulkan doa orang yang berdoa kalau dia berdoa kepada aku. Ya. Nah, kenapa Allah tegaskan doa di sini? Katakannya doa, bukan permintaan. Gitu. Tapi Allah tegaskan doa. Kenapa? Karena minta dengan doa beda. Hah? Hah? Ya, beda. Doa disebutnya doa. Kalau minta tawasala. Maka ada orang yang suka tawasul. Ya, gitu. Nah, falyas tajibuli, ya. Maka Allah menjelaskan keinginan yang menjadi syarat mengijabah doa kita itu fayas tajibuli. Nah, syarat pertama itu Allah tegaskan penuhi dulu keinginan Allah. Maka fayas tajibuli. Penuhi dulu keinginan Allah. Nah, ulah hayo menta ke Allah ibadah tara. Maksiat ketol diijabah moal. Nah. Bisa tuh diijabah? Bisa. Bisa lamun eta bentukna istijron. Bentukna kafir. Boleh. Disungkun ke Allah. Hah? Gitu ya. Jadi supaya kita harus paham nih, supaya apa? Supaya orang teu aya suudon ke Allah. Ya Allah si fulan eta jelema nangan maksiat wae. Tapi hirupna ngeunah. Gitu. Saya yang ibadah terus. Tapi ning hese. Gitu. Ya, karena itu bentuknya istijro. Ya, ini saya kupas kisi-kisinya dulu ya, nanti lebih dalamnya lagi. Wal yu'minubi. Nah, syarat yang kedua iman kepada Allah. Sebab kalau manusia tidak beriman kepada Allah, ukuran ijabahna ku Allah eta nya eta ad-dunya si'nu mu'minin wal janatul kafirin. Dunia penjaranya orang mukmin, surganya orang kafir. Kenapa dunia penjaranya orang mukmin? Karena kita hidup dibatasi oleh hukum. Kenapa surganya orang kafir? Karena orang kafir tidak ada batasan hukum. Ya. Nah, sekarang pertanyaannya, orang yang dihukum nih, orang yang dipenjara, boleh beunghar tuh? Boleh kaya nggak? Boleh. Boleh.
Boleh Bang Har di dalam penjara, tapi tidak bisa keluar dari tembok. Jadi mungkin nggak orang mukmin kaya? Mungkin, selama dia juga tidak keluar dari tembok hukum. Gitu, ya, ya. Nah, bagaimana dengan orang-orang yang miskin di dalam penjara? Karena itu Allah menghendaki kita nanti bahagianya di surga. Maka orang kafir dikasih jannah di duniaku Allah karena itu bentuk keadilan Allah. Karena orang kafir mau menang bunga dina mautna itu jamaah. Jadi orang ulah syuudan ke Allah, ya. Nah, kemudian la'allahum yarsudun. Nah, kemudian yang Allah inginkan kita selalu berada dalam kebenaran. Jaga hirup orang, jangan sampai orang lebih banyak maksiatnya daripada tobatnya. Lebih banyak maksiatnya daripada ibadahnya. Ya. Sebab kalau udah gitu cilaka dua-duanya, cilaka dunia, cilaka akhirat. Nauzubillah. Mending kena bagja dunia, bagja akhirat. Ya. Kemudian jamaah sekalian, menurut Syekh Ibrahim Al-Baijuri, anal ijabata muqayyadatun bil masyiyati. Ya, bil masyiyati. Jadi pengijabahan doa manusia itu, ijabatu doa bergantung kepada masyiyati. Pada apa? Keinginan Allah. Gitu. Ya. Ma'asya. Itu artinya keinginan Allah. Ya. Bal iyahu tad'una. Nah, tapi Allah juga berseru kepada makhluknya fayakshifu mattada'una ilaihi. Maka Allah mengangkat mudarat yang dimohonkan perlindungan kepada Allah insya'a, ya, kalau Allah menghendaki. Ini dalam surat Al-An'am ayat 41 Qur'annya. Jadi artinya Allah sendiri nih yang bicara. Jadi apapun yang kita minta jamaah, ya, kata kuncinya itu adalah ketika Allah menghendaki untuk diijabah, maka doa kita akan diijabah. Maka tadi kembali ke apa? Harus tahu keinginan Allah. Gitu, ya. Ikuti tadi keinginan Allah. Ya. Kemudian saya Ibrahim Al-Baijuri menerangkan dalam surat Al-An'am ayat 41 mengkoyitkan kemutlakan dalam ini makna fikih, ya, makna fikih dalam Quran takyidul mutlak. Ada makna takyidul mutlak atau batasan mutlak. Jadi yang menerangkan ayat-ayat Al-Quran yang menerangkan tentang batasan mutlak. Contohnya diantaranya surat Al-An'am ayat 41, ya. Kemudian ayat Al-Baqarah ayat 186, kemudian surat Ghafir ayat 60, ya. Fal makna, nah ini dijelaskan oleh Syekh Ibrahim Al-Baijuri. Makna dari ayat-ayat tersebut ud'uni astajib lakum, berdoalah kepada aku maka aku penuhi insyi'tu, ya, kalau aku menghendaki, kata Allah, firman Allah. Jadi semua diijabah doa kita kalau Allah menghendaki. Wa ujibu da'watid da'i syi'tu, dan aku akan mengijabah doa-doa orang yang berdoa kepada Allah, ya, kalau aku kehendaki, insyi'tu. Jadi kembali lagi semua itu adalah kehendak Allah. Maka tadi yang saya udah kupas duluan tuh tentang keinginan Allah tuh perhatikan oleh kita, ya, jaga dalam langkah-langkah kehidupan kita tuh. Gitu. Jadi maka kita jangan suudon, ya, introspeksi diri, tafakur, ya Allah kenapa doa saya nggak diijabah? Nah tadi itu perkaranya. Gitu, jangan suudon nunggu. Gitu. Kita harus mau introspeksi, ya. Ijabah doa insitu, maka ijabah doa Allah itu insitu ketika Allah menghendaki. Maka kita harus selalu menjaga hubungan kedekatan kita dengan Allah, ya. Hubungan kita kalau dekat dengan presiden sok diturutkan permintaan kita.
diturutin. Kalau udah jauh beda-beda arus politiknya, beda ini, beda paham udah. Sama kita juga dengan Allah begitu. Ya. Itu harus dijaga dalam kehidupan kita bagaimana kita selalu dekat dengan Allah. Ya. Nah, selain itu jemaah, ada kaidah ijabah doa dalam kaidah tauhid. Ya. Kaidah tauhid di mana Allah memiliki syarat untuk mengijabah doa-doa kita. Ya. Dalam kitab Tuhfatul Murid ala Jauharit Tauhid, Syekh Bajuri, Syekh Ibrahim Al-Bajuri, qala walam anal ijabata tatanawwa'u fatarotan, ya. Jadi wa'lam, ketahuilah, ya, bentuk anal ijabata, bentuk pengijabahan tatanawwa'u fatarotan, doa itu, pengijabahan doa itu ada macam-macam, ya. Yaqa'u al-matlubu bi ainihi alal fauri, ya. Terkadang doa itu diijabahku Allah dalam waktu yang segera dengan bentuk sesuai permintaan. Nah, kita berdoa diijabahku Allah dalam waktu yang dekat sesuai dengan permintaan kita. Itu pertama, bentuk ijabah doa, ya. Watarotan yaqau walakin yata'akhkharu gitu. Tapi kadang, ya, watarotan, dan kadang ada doa yang diijabahku Allah agak lambat. Ada doa yang diijabahku Allah agak lambat, ya. Walakin yata'akhkharu, tapi sesuai dengan bentuk permintaan kita. Ada doa yang diijabahnya ku Allah gitu. Lambat, itu langsung diijabah, itu langsung diijabah, tapi sesuai dengan permintaan kita. Ya. Lihukmitin fihi, karena ada hikmah tertentu di dalam pengijabahan doa itu. Itu ya, Ma. Ya. Hmm. Hmm. Kita mayoritas masalah doa itu kalau kita berdoa tanpa guru, kita berdoa itu ayat-ayat yang dipakai itu berarti kita gurunya setan. Umpama begini, amalkan aja dan dawamkan aja hadiah 40 waktu dalam kita selama menjalankan ibadah sholat yang 5 waktu. Lantas itu seumpama kita bertanya dikabul seumpama, ya. Nah, doa itu, nah kita kan itu berkiblatnya dengan orang-orang yang kita lalu cek bahasa orang malah dibuntangan kurang, tapi ayatnya tetap sholawat. Nah itu doa itu langsungnya melaluinya dari doa itu adalah Gusti Allah yang menurunkan. Apakah dengan melaluinya dibagi dengan setan? Itu saya bertanya tuh itu. Kita kadang-kadang mayoritas begitulah. Oh, berarti jadi sok tanyakan kasih amal apa dia karena dunia itu. Amal itu tidak terlepas dengan ayat-ayat Quran, hanya dengan bagi orang yang bersangkutan. Tapi dengan catatan di situ apakah yakin turunnya itu dari Gusti Allah? Langsung apakah melalui dengan orang itu dibanding dengan berhubung kita itu kita bertanya dulu kepada seseorang. Itu berarti kan ada barang-barang itu. Kamu cek bahasa nanti apa di ijazahan dibanding dengan jin. Kaki. Itu kaitannya dengan tawasul. Beda dengan tawasul kita terkait. Kenapa gini, jemaah ya? Nggak ada orang yang lahir itu langsung pinter, nggak ada. Ulama dulu melahirkan tuntuan paduan ilmu, maka urutan keilmuan di dalam Islam itu tidak hanya Quran dan hadis, ada ijma, ada qiyas. Kenapa ada ijma, ada qiyas? Apa maknanya ijma dan qiyas? Ijma ini adalah 400 tahun Hijriah.
Setelah itu dibatasi, tidak ada ijma. Sampai batas masa zamannya Imam Malik, Imam Hanafi, Imam Hambali, Imam Syafi'i. Tidak ada lagi turunan ijma setelah itu. Yang ada kias. Nah, kenapa harus ada ilmu-ilmu seperti itu? Ya, turunan ilmu ijma dan kias karena manusia berkembang, alam berkembang, zaman berkembang, pengetahuan berkembang. Ya. Nah, kenapa bisa begitu jemaah? Kita lihat sekarang. Di zaman Rasulullah, para sahabat Rasul itu tidak sebatas orangnya benghar semua, enggak. Bahkan sahabat Rasul ada yang namanya Julaibib alaihissalam. Julaibib itu termiskin sadunia lebih ke ayeuna. Padahal sahabat dekatnya Rasul. Apakah Julaibib nggak bisa kaya? Bisa. Kenapa? Nggak pernah minta kaya. Itu jemaah. Kenapa disebut Julaibib itu orang termiskin di dunia? Karena nggak punya benda apapun sampai minum pakai kedua tangan. Karena nggak punya gelas. Gitu. Padahal kan dekat sama Rasul. Bagaimana sahabat-sahabat Rasul yang didoakan ke Rasulullah yang jadi benghar masa dunia? Ya, gitu. Banyak jemaah. Disitulah dibentuk. Di zaman Rasul ini Rasulullah membentuk contoh pola-pola kehidupan dunia. Tapi semuanya mengacu kepada ketaatan dan ketakwaan kepada Allah. Jadi intinya kamu kalau mau sukses di dunia ikutin tuh Abdurrahman bin Auf, ikutin tuh Utsman bin Affan. Kalau kamu mau menjadi ahli pemerintahan, ikutilah Umar bin Khattab, ikutilah sahabat Abu Bakar. Kalau mau jadi ahli-ahli agama, ikutilah Abbas, ikutilah Sayyidina Ali. Sudah ada diberikan contoh-contohnya ke Allah. Tinggal kita mengambil. Kita mau jalan hidup yang mana nih? Nah, kemudian dunia ini berkembang. Tidak hanya ikut di zaman Rasul. Kalau sekarang kita masih bertahan dengan keilmiahan di zaman Rasul, mau ayah pesawat, mau ayah mobil, ayo kemana-mana naik unta. Jadi nggak sembarangan menfatwakan bid'ah, gitu, ya jemaah. Nah disinilah, jadi makanya itu perlu ilmu. Bagaimana kita menelaah, memahami matan, memahami sanad, intinya itu. Nah kemudian ada turunan tabiin, ulama ke sini. Ulama masing-masing punya pengalaman. Pengalaman yang dirasakan ku ulama ditulis, dipahami ku santri-santrina, diinformasikan dasar kitab-kitabna. Maka ulama yang benar-benar ulama yang punya kitab. Kalau ada orang mengaku ulama tidak punya kitab, bukan ulama. Ya? Sampai yang terakhir terdekat pun ulama pasti punya kitab. Kalau nggak punya kitab, penceramah ya mah. Gitu ya. Jadi Haji Aksan naon penceramah, nggak punya kitab. Gitu. Nah, inilah yang ditularkan. Kemudian dikembangkan oleh para santri. Tinggal kita memilih dengan keilmuan kita. Pentingnya ilmu itu di situ. Yang ditulis oleh ulama dalam kitab ini kira-kira ini menurut ilmu Quran hadisnya benar enggak? Ijma ulama ini kalau benar pakai. Ya, kitab mujarobat tuh banyak di pesantren. Ya. Ilmu kiasnya kalau tidak sesuai dengan ijma Quran hadis jangan dipakai. Gitu aja. Ya. Gitu. Ini pengalaman jemaah. Gitu. Ya. Ada gini, ini maaf nih ya, saya cerita sedikit nih. Dulu saya pernah dikasih amalan. Amalannya sederhana. La nasiru illallahu unsurni
fi jami'il umuri ya khairan nasirin. Nah, amalan itu bimakna la nasiru, tidak ada pertolongan angin pertolongan Allah ya, anu bisa nulung segala kebutuhan kita, masalah kita, wahai zat nu maha penolong. Saya yang diberikan wiridan seperti itu, yang selalu saya wirid, sampai hari ini belum pernah dikasih kesempatan membuktikan wiridan itu. Belum pernah. Tapi orang yang saya kasih sudah membuktikan. Nah, jaminan mantap. Saya sendiri yang menerima belum pernah merasakan bukti wiridan itu. Tapi ketika saya berikan ke Mang Entap udah pernah merasakan. Dan beberapa orang merasakan bukti amalan itu. Ya, ini contoh kasus jemaah. Jadi enggak semua kaidah-kaidah dari amalan-amalan itu bisa dinikmati atau bisa dimanfaatkan oleh orang-orang tertentu. Itu karena Allah kan pilih gini, daripada dibuat capek dia mengalami yang harus ditolong ku Allah, lebih baik ditolongnya ku Allah dihindari. Ya, kan rezeki itu musibah, terhindar dari musibah juga rezeki. Itu jemaah. Ya, itu kira-kira gitu. Kemudian jemaah sekalian, ya, ini saya lanjutkan. Pengijabahan doa ku Allah itu watarotan taqau al ijabatu bi ghairil matlubi. Terkadang doa itu dikabul ku Allah dengan bentuk yang tidak sesuai dengan permintaan. Nah, ya. Haitsu la yakunu fil matlubi maslahatan najizatan. Karena permintaannya tidak mengandung maslahat yang sempurna. Maka mau diijabah ku Allah. Kita koreksi lagi nih doa kita. Ada enggak maslahatnya gitu, ya. Wa fil zalika khairi maslahatan najizatan, tapi sesuatu yang tidak diminta dengan mengandung maslahat yang sempurna, au yakunu fil matlubi maslahatan, atau bisa juga ketika isi doa kita itu mengandung maslahat, wa fi zalikal ghairi aslaha minha. Nah, tapi dikasih sesuatu yang jauh lebih maslahat dari yang kita minta. Ya. Ada orang doa ke Allah, ya Allah saya minta diijabah ya kayak menang motor. Alasanana kan pasti yang maslahat, pengen bisa mudah menjangkau ke majelis-majelis, menggunakan kemudahan ibadah gitu, ya. Lamun kok Allah encan diijabah berarti belum maslahat. Bisa jadi ketika Allah berikan motor kepada kita, kita pakai lebih banyak maksiat daripada janji orang ke Allah. Akhirnya dipaksalah ku kita. Allah tetap ijabah wae doa aing teh. Kurang kredit we. Maksakeun tuh eta. Maksakeun kan? Tungtungna lamun teu di candaku begal, lamun teu di candaku naon teh? Leasing. Kenapa? Kenapa bisa seperti itu? Karena kita intinya membohongi diri sendiri. Kita membohongi diri sendiri, kita membohongi Allah. Apa yang kita omongin pada Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, saya pengen mudah ibadah, saya pengen mudah mendapat ilmu, thalabul ilmu. Berilah saya motor. Padahal nu aya di hati kecil orang, nu aya di otak orang, yang mudah jalan-jalan, tamasya, yang katingali gaya. Dulu jamaah, dulu saya pernah diajari sebelum nikah nih. Sebelum nikah saya pernah diajarin sama gurunya uak saya. Sep,
lamun hayang diijabah doa ku Allah bari jeung ibadah ulah beda antara mulut, otak jeung hati. Antara mulut, pikiran dengan hati. Jangan ada yang beda kalau berdoa. Itu diajarin saya dulu tuh. Jadi saya ajarin ke jamaah. Silahkan. Hah? Ria naon? Jangan beda ketika berdoa kepada Allah, bukan masalah ria. Jangan beda antara mulut kalimat yang kita ucapkan dengan hati yang kita inginkan, dengan pikiran yang kita rencana. Mata yang paling aman kalau mau berdoa itu gunakan doa-doa yang dari Quran, dari hadis, dari ulama. Yang sebelumnya kita pahami dulu kalimat-kalimatnya. Ya, sehingga apa? Membuat kita itu susah berbohong kepada Allah. Itu jemaah. Karena kalau doa dengan kalimat-kalimat yang kita inginkan sendiri, ya pasti ada terselip keinginan yang tidak sama dengan yang kita sampaikan kepada Allah. Karena bahasa kita, pikiran kita, hati kita tidak mungkin selalu sama. Disatukan dengan apa? Lugatul Arabiyah. Itu jemaah ilmu. Nah, matak jamaah ulama-ulama kapungkur teh aya istilah naon kalau ucapannya itu pasti jadi ulama baheula teh saciduh metu saucap nyata. Nah, eta rahasiana jemaah. Ya, coba belajar nih jemaah sekarang belajar sesuai dengan pengajian kita. Ya, sesuai dengan keinginan Allah. Belajar setiap doa, paham makna isi doa dan rencanakan sesuai dengan isi doa, sampaikan sesuai dengan kalimat lugatul arabiyahnya yang benar, ya. Sama hati kita yang mengimani bahwa ijabah doa itu itu belajar, ya. Atau udah biasa atau tiga kali berpikir Pak mau tidur itu walaupun tidur ya malam ya Allah yang buatnya seperti sama diri itu Kumaha itu ya seperti abis ya naik jabah tapi kalau kesan tapi terbiasa kebetulan. ya Allah ini karena harus ngomong ini yang buatnya seperti mungkin kamar ini itu kata memang bilang akhir gitu kata tapi kata tapi hanya kebetulan terbiasa gimana Maksudnya orang berdoa ke Allah supaya bangun nanti gitu. ya seperti bangun nanti seperti kemarin gitu. Pas ternyata kejadiannya sama seperti kemarin gitu. Dan waktu mau tidur kita udah doa seperti itu. Biasa atau gimana? Kamu kalau ketinggian kumaha? Kalau ketinggian kemeraan tuh. Kia. Gini. Pertanyaannya kurang sedikit. Nah, pertanyaannya begini. Rugi ente kita bangun seperti keadaan yang kemarin. Harusnya kan kita mintanya, ya Allah, bangunkan saya dalam keadaan yang lebih baik dari sebelum saya tidur. Kalau yang
kita bangun tetapkan seperti yang kemarin, nggak ada kemajuan atuh. Ya. Jadi tapi nggak apa-apa. Artinya begini. Ya, begini ya, punten. Di antara salah satu perbedaannya doa dan permintaan. Kalau doa itu karena kita kepada Allah, harus yang lebih susah. Karena Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Ya, Allah Maha Agnia. Jadi yang kita minta kepada Allah harus yang lebih susah daripada dipenuhi oleh makhluk. Kita minta mobil sama makhluk, ada kemungkinan bisa dikasih enggak? Hah? Bisa jemaah. Bisa. Tiba-tiba pasang undian menang. Yang ngasih siapa? Makhluk. Mintalah yang makhluk tidak mungkin bisa ngasih kepada kita. Apa coba? Iman dan takwa. Itu dulu jemaah. Di antara strategi kita berdoa, bedakan antara permintaan kita dengan makhluk dan dengan Allah. Hargai dulu Allah. Jangan kita samakan dengan makhluk. Minta imah, minta sawah, minta mobil, itu mah urusan makhluk. Ya. Itu. Kalau minta kepada Allah, minta takwa, minta iman, hadiahnya bisa perantaranya dari makhluk. Caranya Allah akan permudah usaha kita di dunia. Itu jemaah. Kata kuncinya doa teh diantaranya yang kita selalu nggak sadar. Kita minta ukuran makhluk tapi mintanya kak Allah. Salah atuh. Mata kiai-kiai ulama-ulama para waliullah bahulama beda ilmu. Ya. Nah, cuma sekarang gini jemaah. Ilmu sekarang nih. Ilmu kewalian sekarang itu kata Rasul ya, kata Rasul tuh gini. Izakana akhiruz zaman. Ya, kalau sudah sampai pada akhir zaman karena qawamu dini wa dunyahum ya, kekuatan dunia dan kekuatan agamanya manusia dirhamun wa dinarun, adanya di dirham dan di dinar. Jadi kalau ilmu kewalian dulu dengan amalan-amalan kewalian dulu, misalnya kholwat, zikir, ya, misalnya apa namanya torekat sampai ke tingkatan makrifat, itu Allah turunkan ilmu kewaliannya itu dengan horikul adat bentuknya. Ya, horikul adat tahu, paham ya, jemaah? Hal-hal yang di luar logika. Tapi di akhir zaman Rasulullah katakan horikul adatnya itu kemudahan dalam dunia. Kemudahan dalam dirham dan dinar yang dipakai untuk menyelamatkan agama dan dipakai untuk menyelamatkan dirinya. Ilmu kewalian horikul adat juga dulu untuk dipakai oleh para wali untuk menyelamatkan agama dan dirinya. Sama sekarang juga ku Allah. Jadi sekarang itu jangan mengharapkan kita ada waliullah yang bisa terbang, moal. Karena sekarang akhir zaman. Wali yang benar sekarang itu al-waliyu hayu kasayfil gamdi. Wali itu tidak hidupnya itu seperti golok di dalam sarung. Sekut bahaya tapi tertutup. Bahkan ketika ada wali ta'arofu awaliyu, ya maka wali itu hilang. Kalau ada orang yang mengetahui seseorang itu adalah wali, wali itu hilang. Entah meninggal, entah pergi kemana.
Gitu. Karena nggak boleh diketahui wali itu. Jadi ulah zaman ayeuna burigil kemana-mana dibilang wali. Menang coret-coret dibilang wali. Kan rata-rata gitu. Penting jadi duit. Nah, eta wali fulus. Ya, Siapa yang bisa lagi? jadi kita lanjutkan pertemuan berikut masih dalam kajian ini. Lanjutan kajian ini ya. Insyaallah innahu samiun qaribun mujibud da'wat wa yaqdiyal hajat subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.